bisa pakai brainstorming, terus mengaudit, terus kemudian menganalisisnya di flowchart. Jadi, bentar. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, misalnya teman-teman melakukan eh, bagaimana kita mengetahui resiko tersebut lewat brainstorming. Brainstorming itu biasa menghadirkan para ahli. Ahli itu kenapa kok dimintai pendapat terkait sama itu gitu ya? Beberapa perusahaan itu menggunakan orang-orang yang independen untuk mengukur resiko yang dialami oleh perusahaannya. Kenapa? Karena mereka dianggap punya experience di bidang itu. Misalnya kita di bidang perbankan gitu, maka untuk melihat secara independen resiko di perbankan kita itu, maka kita bisa menghadirkan orang-orang dari luar yang mereka itu sudah berpengalaman di bidang perbankan untuk hadir di brainstorming tersebut. Tapi kelemahannya ini ada potensi untuk saling mendominasi gitu ya. Kadang kalau teman-teman itu yang namanya brainstorming itu kan dikumpulkan di satu ruangan, masing-masing memberikan pendapatnya terkait sama apa yang akan terjadi pada perusahaan, misal seperti itu. Nah, biasanya itu karena ada dominasi, kelemahannya itu ada dominasi, maka nantinya nantinya itu orang yang misalnya secara senior, secara umur lebih tua itu mungkin dia akan lebih banyak bicara, dan orang yang junior itu cenderung untuk mendengarkan. Kadang seperti itu, nggak? Nah, itu kelemahannya. Maka kalau kita mengadakan workshop atau brainstorming itu mungkin kita bisa ditambah dengan teknik-teknik yang lain. Apakah dia pakai kuesioner? Kalau pakai kuesioner itu sudah ada pertanyaan yang terstruktur dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Tapi kalau di pertanyaan struktur ini, kenapa pertanyaan adalah belum tentu spesifik tutup gitu ya teman-teman. Ini kekurangannya. Atau bisa juga kita langsung menginfeksi